ini biar lebih, biar apa namanya, biar lebih real ya. Ini contohnya misalnya logika dasar ya. Ya misalnya contoh, setiap manusia akan, kita berusaha menyimpulkan ini, setiap manusia akan mati. Kemudian si X gitu manusia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa namanya? Berarti X akan mati. Kan ini setiap manusia akan mati, X itu manusia, maka kesimpulannya pasti X akan mati. Nah, ini kan kita membuktikan X akan mati itu dari dua premis, dua pernyataan yang sudah diketahui benar. Setiap manusia akan mati, dan X itu manusia. Nah, gimana kita tahu dua ini benar? Nah, itu pasti harus dibuktikan lagi dengan hal lain, itu kayak rantai aja. Bisa bayangin kan? Nggak. Jadi kayak rantai. Jadi karena benar itu harus bisa berasal dari kebenaran lain, dari kebenaran lain gitu. Nah, kalau gitu, kalau rantai di ujungnya apa dong gitu? Ujungnya kan berarti sesuatu hal yang benar tapi nggak bisa dibuktikan, tapi nggak perlu dibuktikan lagi gitu. Benar secara benar sebagai dirinya sendiri. Jadi dia benar udah gitu. Nah, apa dong itu? Itu tuh apa? Nggak tahu kita. Makanya dulu abad ke-19 orang-orang mulai nyari itu, akhir abad 19. Orang-orang mulai nyari, orang-orang berpikir apa sih di ujungnya matematika itu? Landasannya apa, fondasinya apa? Berarti suatu hal yang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Sangat dasar, sangat abstrak gitu. Nggak bisa, harusnya seperti itu. Nah, ini dulu matematikawan terbelah jadi 3 kelompok. Nggak penting 3 kelompoknya yang mana, cuma anggap saja ini cuma wawasannya 3 kelompok. Teman-teman bisa baca lagi kalau mau detailnya gimana. Nah, teorema itu harus berawal dari suatu kumpulan aksioma. Akhirnya dikatakan seperti itu. Jadi matematika, udahlah kita putuskan, pokoknya ada awal yang kita sebut aksioma. Mungkin teman-teman yang matematika tahu lah aksioma itu apa. Cuma mungkin yang lain, aksioma itu intinya pernyataan yang udah given namanya, udah menjadi hal yang base, udah dikatakan benar, nggak perlu dibuktikan. Jadi haruslah ada suatu kumpulan aksioma. Ada suatu kumpulan, artinya kumpulannya tetap, misalnya ada 2 gitu, ada 2 aksioma yang dari situ matematika bisa dibangun. Artinya apa? Nggak butuh hal lain lagi, cuma butuh pakai 2 aksioma itu harusnya bisa dibangun. Nah, seperti inilah gambarannya. Tadi kan teorema itu disusun dari teorema. Harusnya ada suatu fondasi tunggal aksioma dasar, yang artinya aksioma ini nggak perlu lagi dibuktikan oleh hal lain, tapi dia tunggal maksudnya ya dengan itu cukup gitu. Dengan aksioma dasar itu cukup untuk membangun seluruh matematika. Nah, apapun bisa jadi kandidat, cuma 2 syarat. Yang penting konsisten dan lengkap. Nah, yang wajib tuh konsisten. Yang lengkap ini nggak harus, tapi sunnah lah gitu. Kenapa konsisten ya? Kenapa harus konsisten ya? Konsisten itu intinya nggak boleh ada yang kontradiksi. Jadi ketika kita bangun matematika ini dengan aksioma itu, nggak boleh kita menghasilkan 2 pernyataan yang bisa benar bisa salah, itu kontradiksi gitu. Nah, nggak boleh kontradiksi, jadi harus konsisten. Kalau kalau benar ya benar gitu, terus dengan cara apapun harus selalu benar. Kalau salah ya salah gitu, harus konsisten. Nah, tapi juga kalau bisa lengkap itu maksudnya gini, seluruh bangunan matematika itu kalau bisa seluruh teorema, seluruh prinsip, seluruh aturan matematika itu harus hanya bisa diturunkan dari aksioma dasar itu. Karena kalau ternyata ada teorema, ada prinsip matematika yang nggak bisa dibuktikan dari aksioma dasar itu, berarti kan nggak lengkap tuh. Misalnya kita punya 2 nih, kita punya aksioma dasar tuh ada 2 pernyataan gitu, ada dua aksioma yang menjadi aksioma dasar. Dibangunlah matematika, kemudian terus tiba-tiba ditemukan nih suatu prinsip atau suatu hal yang di matematika yang
ditemukan suatu hal di matematika yang ternyata nggak bisa dibuktikan dari dua itu, dari dua aksioma dasar tadi. Nah, terus ini gimana dong? Berarti kan nggak lengkap. Artinya apa? Ada hal yang tidak dicakup, tidak ditangkap oleh dua aksioma dasar itu. Nah, itu kenapa disebut fondasi? Ya artinya harus sesuai gitu, harus turun dari situ semua. Ini konsisten itu apa, lengkap itu apa? Nah, aksioma dasar itu udah banyak, kemudian waktu itu abad ke-19 mulai diajukan ya. Gimana kalau ini, gimana kalau ini, gimana kalau ini, sebagian paradoks, sebagian terlalu rumit. Ini saya nggak akan jelasin satu-satu karena panjang sekali, banyak ya. Teman-teman bisa nyari. Yang luas diterima itu namanya ZFC, ini juga nggak penting, teman-teman bisa nyari juga ZFC ini. Ini nggak diajarkan di matematika secara umum, bahkan sampai S3 pun nggak akan diajarkan. Ini kali ini harus otodidak. Ada hanya sebagian kecil yang mengajarkan itu di beberapa universitas di luar negeri ya. Makanya hal kayak gini nih harus karena ini mainnya teorema himpunan tuh, main fondasi itu nggak banyak yang tertarik. Nah, akhirnya kesimpulannya singkat cerita pencarian itu tuh akhirnya nggak ketemu nih landasan tunggalnya, stres itu, bingung. Kayak fondasi matematika bisa bersifat plural maksudnya gini, siapapun bisa ngajuin gitu, dan itu benar. Saya ngajuin ini aksioma dasar matematika tuh ini gitu, terus berat dibuktikan bisa nih, ternyata dia konsisten dan lengkap. Udah, dari saya berarti itu bisa jadi orang lain juga ngajuin hal yang berbeda tapi ternyata lengkap dan konsisten juga gitu. Jadi kayak berarti kalau gitu nggak sama aja kayak nggak punya fondasi dong kalau seperti itu, karena siapapun bisa ngajuin. Nah, itu kayak itu belum cukup, seakan-akan itu belum cukup. Nah, datang lagi krisis lain, namanya Kurt Gödel. Kalau teman-teman pernah dengar orang ini, disebut Hitler of Maths kan. Dia itu orang pintarnya matematika lah. Kalau di fisika orang pintarnya itu ada Einstein. Nah, Kurt Gödel ini kayak Einstein-nya matematika gitu. Mereka bahkan hidup sezaman, mereka berdua nih, yang Einstein sama Gödel. Nah, ini Gödel ini menghasilkan dua teorema. Teoremanya apa? Teoremanya ini benar-benar suatu krisis yang luar biasa di matematika. Nah, teorema pertama itu suatu sistem matematika tidak akan pernah bisa lengkap dan konsisten sekaligus. Nah, ini benar-benar kayak gini aja udah sakit banget. Kenapa sakit banget? Nah, fondasi yang diharapkan di matematika itu kan harus lengkap dan konsisten secara bersamaan. Artinya apa? Artinya apa teorema ini? Kalau teman-teman atau siapapun mendapatkan sistem matematika yang konsisten, maka dipastikan dia nggak akan lengkap. Kalau didapatkan lengkap, maka dipastikan pasti dia nggak akan bisa konsisten, nggak akan pernah bisa bersama lengkap sama konsisten ini. Itu ibarat apa ya? Bahasanya kalau pada suatu waktu itu siang, nggak mungkin pada saat yang bersamaan dia malam juga gitu. Seakan-akan seperti itu sebenarnya. Jadi nggak mungkin bersama-sama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sistem matematika tidak akan pernah membuktikan konsistensi dirinya sendiri. Nah, ini untuk intuitifnya gini. Misalnya, bentar, ini gambar. Oh, gini. Misalnya gini, teman-teman, misalnya ada jerawat. Ada apalah, ada noda gitu di wajah. Teman-teman bisa nggak tahu di situ ada noda, ada di wajah teman-teman ada noda sendiri gitu. Teman-teman sendirian nih nggak punya apa-apa, nggak ketemu siapa-siapa. Teman-teman bisa tahu nggak kira-kira di wajah teman-teman ada noda gitu, tanpa bantuan apapun. Cuma bisa pakai tubuh teman-teman sendiri. Nggak bisa. Teman-teman butuh cermin minimal. Ya kalau cerminnya bisa di air gitu, atau orang lain. Ini intuisi dasar bahwa misalnya kita punya sistem matematika. Sistem matematika ini nggak mungkin bisa katakan, aku tuh konsisten loh gitu. Nggak mungkin bisa bilang gitu. Untuk bisa bilang dia konsisten, harus butuh suatu lain di luar sistem gitu. Harus butuh suatu lain di luar sistem. Gitu. Seperti halnya gini, nggak mungkin seseorang itu bisa katakan, wah aku ganteng gitu, tanpa
Tiba-tiba dia ngaku aku ganteng. Gimana buktinya? Ya harus tanya orang lain dong, gitu ya. Karena seperti itulah intuitifnya, mungkin aneh. Gitu. Tapi seperti itu gitu. Nah, karena dia nggak mungkin bisa membuktikan konsistensinya dirinya sendiri. Ini biar kalau bingung, sistem matematika itu seluruh teorema matematika itu kalau digabung itu namanya sistem matematika. Jadi sistem matematika itu ya seluruh teorema yang ada gitu. Nah, ini terkait sama yang pertama. Karena gini, misalnya ini gambarnya gini. Ini misalnya yang dilingkarin biru itu sistem matematika lah. Terjadi ada pernyataan ya. Pernyataan itu bisa teorema apa. Dikumpulin jadi satu. Ini sistem matematika. Di bulletin. Ini sistem matematika. Terus kemudian ternyata terus gini, kita mungkin bertanya, gimana kita tahu yang dilingkarin itu konsisten? Gimana kita tahu semua pernyataan di sistem tersebut konsisten? Karena teorema kedua nggak mungkin dia bisa membuktikan dirinya sendiri konsisten. Untuk bisa membuktikan dia konsisten, kita butuh pernyataan lain di luar sistem. Nah, datanglah pernyataan lain di luar sistem yang di luar ini. Di mana sistem ini pernyataan ini nggak bisa dibuktikan dari yang di dalam situ. Pernyataan baru lah. Kita bisa aja masukin, bisa aja gini, bisa aja kita perluas sistemnya. Oke, udahlah. Sebelum itu, kan berarti dengan adanya pernyataan di luar sistem, berarti kan sistem ini nggak lengkap dong. Kenapa nggak lengkap? Karena ternyata ada pernyataan lain di luar sistem yang harus kita pakai gitu untuk membuktikan dia konsisten. Oke, ya udah biar lengkap kita masukin aja pernyataan itu sebagai sistem. Jadi kita perluas lagi sistemnya. Oke, sistemnya berarti yang ada plus pernyataan baru tadi. Ya, terus kemudian kita tanya lagi, emang itu konsisten? Tahu dari mana konsisten? Ya udah kita butuh pernyataan lagi dan seterusnya gitu. Kita butuh pernyataan lagi di luar sistem dan seterusnya. Artinya untuk membuktikan dia konsisten, itu kita selalu butuh sesuatu di luar sistem. Tapi kalau kita pakai sesuatu di luar sistem, berarti dia nggak lengkap. Nah, itu menyakitkannya Gödel itu. Jadi nggak mungkin lengkap sama konsisten sekaligus. Nah, bagaimana kan di dunia real? Itu kan di matematika. Nah, kan sebenarnya sama aja harusnya. Kenapa? Karena tadi matematika kan logika murni. Logika murni itu artinya logika minus realitas sendiri. Dan sedangkan realita itu apa? Realita kan cuma kumpulan fakta empiris. Yang membedakan matematika sama realita kan itu. Nah, kita bisa bertanya lagi kayak di matematika tadi. Apakah fakta empiris cukup untuk membangun kebenaran? Ya enggak kan. Misalnya kalau teman-teman punya fakta-fakta empiris, misalnya ya batu jatuh gitu. Matahari terbit dan seterusnya fakta-fakta empiris. Emang itu cukup kita punya sebanyak mungkin fakta empiris kan nggak akan pernah cukup karena banyak sekali. Pasti kita akan butuh rasionalitas untuk mendeduksi, untuk membangun prinsip yang umum. Misalnya gini, Newton bisa berkata misalnya bahwa kelembaman misalnya ya, bahwa suatu inersia ya, suatu benda ya either akan bergerak terus atau diam terus kecuali ada gaya yang berlaku padanya. Nah, itu gimana Newton bisa tahu itu? Ya pasti kan dia mengamati fakta empiris, kemudian digeneralkan. Generalnya pakai apa ya? Pakai rasionalitas itu. Nah, berarti rasionalitas juga dipakai di sini. Nah, membentuk rantai juga kayak tadi. Membentuk rantai kayak tadi, kalau tadi di matematika rantai teorema, kalau ini rantai pernyataan. Kita bisa bertanya lagi hanya sama apa yang ada di ujung. Sama aja kayak matematika. Kita berarti di ujung butuh suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Apa tuh? Yang di ujung matematika di fisika misalnya. Ini oke, ini karena hukum ini karena hukum ini gitu. Kemudian akhirnya sampai sekarang fisikawan berusaha mencari teorema segala sesuatu, teorema dasar yang bisa diturunkan dari situ semua hukum-hukum lainnya gitu. Teori segala sesuatu, jadi teori yang mencakup semuanya gitu. Nah, kemudian kita tetap bisa bertanya, emang kita tahu di mana teori itu benar gitu. Misalnya
apakah itu turun dari teori lain atau enggak gitu. Atau misalnya ya mungkin kalau teman pernah dengar sebab awal gitu, atau partikel paling kecil sekarang kan itu yang di model standar partikel elementer yang ada quarks, ada lepton, ada baryon, ada gluon dan seterusnya. Yang kemudian akhirnya teori string sekarang bilang itu setiap partikel elementer itu terdiri dari string gitu. Kita bisa bertanya lagi, emang string-string itu terdiri dari apa? Terdiri dari apa dan seterusnya. Nah, ini harus ada awalnya. Nah, kalau di matematika namanya aksioma. Kalau di konteks real kita sebut, ini sebutan saya sih, teman-teman bisa pakai sebutan lain. Namanya asumsi metafisis. Artinya asumsi aja gitu. Asumsi yang melampaui fisika gitu. Metafisis kan melampaui fisis. Kenapa seperti itu? Asumsi metafisis itu banyak. Nggak harus unik juga. Sama kayak tadi berarti asumsi metafisis tidak harus unik. Siapapun bisa punya sendiri. Contoh asumsi metafisis paling dasar gini. Ada tidak adanya Tuhan. Itu asumsi metafisis. Kenapa? Karena itu apa? Ya mungkin banyak yang berusaha membuktikan Tuhan ada atau enggak gitu buktikan. Ya tetap aja pembuktian itu tuh saya bisa tunjukin sebenarnya bahwa siapapun yang berusaha membuktikan Tuhan ada atau enggak itu nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada hasilnya. Karena itu memang suatu hal yang nggak bisa dilogikakan. Makanya saya sebutnya asumsi metafisis itu hal yang awal, hal yang harus diyakini, itu akidah. Udah nggak perlu bukti macam-macam. Nah ini siapapun bisa megang, artinya seseorang bisa yakin, wah saya yakin Tuhan nggak ada, saya yakin Tuhan ada, ya udah gitu itu siapapun bisa megang gitu, dan bisa membangun kebenaran dari situ. Mereka yang ateis bisa membangun kebenaran dari situ gitu. Ya udah berdasarkan asumsi saya bahwa Tuhan itu nggak ada, saya bangun sistem kebenaran saya seperti ini. Oh, menurut saya yang benar itu ini, yang benar itu ini, yang benar itu. Nah bagi yang yakin Tuhan itu ada, bangun lagi sistem kebenaran berbeda gitu. Dan mereka berhak gitu. Mereka bisa melakukan itu. Yang penting konsisten itu. Mereka yang ateis itu bisa aja membangun sistem kebenaran yang konsisten. Coba perhati, nggak ada yang salah dari pernyataan mereka. Pasti mereka semua konsisten. Karena ini namanya asumsi metafisis. Nah kalau kita perluas teorema Gödel di sini, saya baru mainnya di sini. Yang salah adalah kalau seseorang punya asumsi metafisis, kemudian langsung membangun kebenaran dari situ yang konsisten. Gue langsung bilang kebenaran saya lengkap gitu misalnya. Dengan langsung bisa bilang seperti itu nggak akan mungkin kalau kata Gödel. Misalnya gini, ada seorang ateis gitu ya. Oke, menurut saya Tuhan nggak ada gitu. Terus dengan dia dengan berpikir dan segala macam membangun kebenaran, semua kebenaran kan. Kayak oke, dari situ saya bisa membangun prinsip-prinsip membangun negara, prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip ini gitu. Membangun kebenaran, mungkin dia fisikawan juga, kemudian dengan asumsi metafisik bahwa Tuhan itu nggak ada, dia juga membangun prinsip-prinsip fisika gitu, hukum-hukum fisika. Yang salah ada kalau kemudian dia setelah itu kemudian dia mengatakan, oke, ini udah kebenarannya saya bisa ajukan kebenaran seperti ini dan itu lengkap dia bilang. Nah itu kalau kata gue tuh nggak mungkin, pasti ada yang gagal dibuktikan oleh dia gitu. Selalu ada pernyataan benar yang nggak bisa dia buktikan. Ya contoh sederhana apa ya? Banyak lah sebenarnya. Contoh sebenarnya kita bahkan bisa pertanyakan bahwa minimal dari mana kita tahu kalau dalam real misalnya lebih banyak sih, karena apa yang diketahui manusia itu sangat terbatas. Nggak mungkin dia bisa mencapai suatu kebenaran yang lengkap. Walaupun dia turunnya seperti itu, pasti ada suatu hal yang gagal dia buktikan. Kalaupun dia berhasil membuktikan itu either dia asumsikan atau ada proses yang gagal terputus di situ. Contoh sederhana gini deh. Gimana misalnya dia katakan, oh ya, dari hasil rasionalisasi saya katakan bahwa jin itu nggak ada misalnya. Jin itu nggak ada. Bagaimana dia bisa membuktikan itu? Misalnya misalnya dia berusaha misalnya dengan argumen fisika dan seterusnya gitu. Tapi kan tetap aja fisika sendiri itu tuh nggak bisa mengungkap, fisika itu ini
akan kemana-mana sih. Tapi fisika sendiri, ilmu-ilmu sains sendiri, sains secara umum, itu tuh pun terbatas secara instrumentatif. Artinya apa? Apa yang bisa ditangkap oleh ilmu-ilmu sains, itu hanya hal-hal yang bisa ditangkap oleh, hanya hal yang bisa dicerap oleh instrumen-instrumen yang ada. Ya entah dengan mata kita langsung itu atau pakai instrumen perantara. Nah kan bukan hal yang sifatnya gaib misalnya. Bagaimana dia bisa buktikan itu nggak ada selain bahwa itu diasumsikan atau kadang-kadang kalau yang saya itu tidak relevan kalau katanya. Tidak relevan artinya ada atau tidak ada, pada akhirnya tidak implikasi apa-apa kan ke hidup gitu. Misalnya seperti itu. Selalu akan ada yang tidak bisa dibuktikan. Rasionalitas pun terbatas oleh dirinya sendiri. Belum lagi, padahal rasionalitas juga di dunia real kan tadi ada biasnya. Terkontaminasi bias. Tadi fakta empiris pun punya keterbatasan. Nah, membahas fakta empiris punya keterbatasan itu pun panjang ya. Itu bisa jadi satu materi sendiri. Tapi yang jelas, yang di sini fokusnya ke rasionalitas. Rasionalitas itu terbatas. Jadi kebenaran absolut mustahil dalam tanda kutip dicapai. Ya gitu, mustahil gitu. Nah, resolusinya sebenarnya nggak mustahil untuk didapatkan. Tadi mustahil didapatkan karena pengetahuannya tuh cuma didasarkan dua pilar, logika rasional dan fakta empiris. Di awal ya kayak menjanjikan aja, tapi sebenarnya kan enggak gitu. Ternyata banyak lubangnya. Dalam mazhab Islam, nah kita yang dilupakan adalah sebagai Muslim kita tuh ada pilar ketiga, ya al-khabar as-shadiq nama. Artinya berita yang benar itu suatu hal yang memang benar oleh penyampainya yang benar gitu. Artinya apa ya? Misalnya gini, teman-teman pernah belajar ilmu hadis gitu. Gimana hadis itu bisa sampai ke kita? Itu kan ditelusuri nasabnya. Nah, itu nasab lagi. Sanad, ditelusuri sanadnya. Siapa yang meriwayatkan ini, siapa yang meriwayatkan ini, siapa yang meriwayatkan ini. Nah, yang meriwayatkan itu harus dipastikan orang yang memang benar. Artinya gini, syaratnya banyak kalau teman-teman pernah belajar ilmu hadis. Orang-orang periwayat hadis itu ya pertama, misalnya contoh ingatannya bagus gitu. Dikenal ingatannya bagus, tidak pernah berbuat cela. Itu tuh benar-benar dipastikan orang yang menyampaikan kebenaran itu harus dipastikan benar juga gitu. Dan yang dilupakan pilar ini nih. Kenapa? Karena ya contoh ya kita tahu Al-Quran dan Al-Hadis itu ya dari pilar ketiga ini itu nggak dirasionalisasi, itu nggak dipakai empiris, itu disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu sendiri pun kita anggap sebagai otoritas yang benar karena beliau alamin nggak mungkin berbohong. Ini kebenarannya dari situ gitu. Rasionalitas tidak pernah bisa menuntun pada kebenaran yang absolut. Ya itu cuma katalis saja, cuma media, cuma alat itu untuk mendeduksi yang sudah ada. Nah ini mungkin yang ini akan diperdebatkan oleh banyak orang. Cuma untuk secara sederhana gini, yang pilar ketiga ini sebenarnya itu dipakai secara tidak sadar oleh semua orang. Contoh, teman-teman tahu dari mana bahwa ketika listrik, misalnya bahwa ada elektron yang mengalir ketika di gadget atau laptop teman-teman karena ada listrik. Tahu dari mana coba? Emang teman-teman lihat gitu? Emang teman-teman eksperimen sendiri gitu bahwa di situ untuk membuktikan di situ ada elektron? Teman-teman tahu dari mana kalau misalnya Indonesia itu merdeka tahun 45? Tahu dari mana coba? Emang teman-teman menyaksikan, teman-teman belum lahir? Teman-teman bisa logikakan itu? Enggak. Teman-teman tahu itu semua karena disampaikan oleh guru-guru teman-teman. Kenapa percaya sama guru-guru teman-teman? Nah, itu karena guru-guru teman-teman itu teman-teman anggap sebagai al-khabar as-shadiq, menyampaikan suatu hal yang benar. 90% pengetahuan kita itu tuh kita dapatkan dari orang lain, bukan kita lebihkan sendiri, bukan kita empiriskan. Bayangin kalau teman-teman harus eksperimen sendiri, semua, misalnya teman-teman harus eksperimen sendiri, misalnya percobaan-percobaannya Galileo, percobaan-percobaannya Newton, percobaan-percobaannya Rutherford dan seterusnya, hanya untuk mengetahui kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Ya nggak ngapain eksperimen lagi ketika kita cukup percaya sama guru-guru kita. Itu adalah khabar as-shadiq.
Nah, sayangnya ini kalau teman-teman, kalau kita semua bisa mudah percaya sama sistem, bukan sistem, guru-guru kita, sistem pendidikan kita dalam memberikan kurikulum pelajaran, kenapa kita nggak bisa percaya pada misalnya sanad hadis yang bahkan apa namanya periwayatnya pun benar-benar klasifikasinya tuh nggak main-main gitu. Teman-teman kan nggak klasifikasikan, guru ini pernah bohong nih, berarti nggak bisa dipercaya, udah kita nggak perlu dengar pelajarannya, kan nggak gitu. Teman-teman dengar dosennya, wah ini apa namanya, dosen ini terkenal pernah berbuat celah, wah ini pasti yang disampaikan langsung doif, pasti doif ini, karena dosen itu kan periwayat, dosen itu meriwayatkan ilmu pengetahuan berdasarkan apa yang dia pelajari dari buku juga itu ada sanatnya juga, dosen ini belajar dari dosen ini, belajar dari dosen ini, belajar dari dosen ini, dosen ini belajar dari peneliti ini, dan terus sampai asalnya gitu, misalnya gimana kita tahu relativitas umum gitu, gimana kita tahu Pitagoras lah gitu, gimana kita tahu teorema Pitagoras, ya itu ada sanatnya juga, bisa ditarik sama Pitagoras. Tapi kan sanat itu kan nggak dievaluasi, bahwa di tengah-tengah jangan ada yang bohong itu bisa aja misalnya. Cuma kan kalau hal-hal kayak gitu teman-teman bisa ulang gitu. Yang membuat ilmu pengetahuan PD itu kan karena ilmu pengetahuan itu kan bisa diulang. Artinya ya udah teman-teman kalau nggak mau percaya nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri kok kalau mau gitu. Misalnya seperti itu. Tapi kan nggak semua bisa seperti itu, nggak semua bisa teman-teman buktikan sendiri hal-hal yang sifatnya kayak sejarah gitu. Kan nggak mungkin teman-teman buktikan sendiri kan. Mau nggak mau teman-teman harus percaya pada yang menyampaikan. Demikian juga agama. Itu nggak bisa teman-teman buktikan sendiri. Wah ini saya bisa buktikan bahwa saya bisa dengan saya berpikir saya bisa tahu bahwa Al-Quran itu membahas ini, nggak mungkin lah. Kalau teman-teman kemudian merasa Tuhan itu ada ya cukup, mungkin nggak apa-apa. Mungkin itu bisa, tapi kalau sampai mendapatkan agama hanya dengan berpikir itu nggak mungkin. Pasti itu disampaikan. Nah itu aja sih mungkin. Nggak tahu, semoga nggak terlalu abstrak. Silakan kalau mau diskusi terakhir ini. Pada akhirnya ujung dari rasionalitas adalah untuk membuktikan keterbatasan dari rasionalitas itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Aditya. Kepada teman-teman, bisa kita masuk ke sesi diskusi ya. Bisa ditanyakan melalui chat atau bisa secara langsung. Ini langsung saya jawab atau gimana? Iya Pak, ini ada pertanyaan dari Abdul Aziz. Abdul Aziz ini dari mahasiswa pendidikan matematika juga Pak. Izin bertanya, apakah krisis fondasi matematika mempengaruhi penerapan matematika dalam kehidupan? Langsung nih. Iya Pak, silakan Pak. Jawabannya enggak. Karena uniknya, makanya saya bilang kan, kenapa krisis ini tuh nggak banyak diketahui orang, karena nggak penting itu. Maksudnya, ya bahasa gini lah. Apa ya contohnya? Misalnya teman-teman, apa ya? Ada analogi bagus. Misalnya gini. Ada suatu apa namanya, misalnya teman-teman megang suatu buku lah gitu.